Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baiklah, di sini kami akan membuat video presentasi makalah kami, yang mana judul makalahnya yaitu jenis dan karakteristik media pembelajaran dan sumber belajar. Adapun video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar dengan dosen pengampu Nurul Fakih Isra'i MPD. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama dengan saya sendiri Sulandri Patrima dengan NIM 2011139. Yang kedua ada Dio Al-Aziz dengan NIM 2011155. Dan yang ketiga ada Dela Yusika dengan NIM 2011151. Dan yang keempat ada Melita dengan NIM 2011141. Dan yang kelima ada Sela Triwahyuni dengan NIM 2011143. Dan yang keenam ada Suira dengan NIM 2011154. Baiklah, yang pertama akan dibahas oleh saudari Sela Triwahyuni. Saya akan membahas mengenai pengertian media pembelajaran dan sumber belajar. Yang pertama, ada pengertian media pembelajaran. Media secara bahasa berarti tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi, media dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung maupun secara tidak langsung. Dari pengertian media dan pengertian pembelajaran di atas, dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu seperti alat, benda, lingkungan, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan, khususnya bahan pelajaran. Yang kedua ada sumber belajar. Sumber belajar adalah sesuatu yang dapat mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Dapat pula merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan pembelajaran yang akan diberikan. Sumber belajar juga dapat diartikan segala sesuatu, baik yang sengaja dirancang maupun yang telah tersedia, yang dapat dimanfaatkan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membuat atau membantu peserta didik belajar. Di dalam sumber belajar terdapat beberapa komponen utama yang mendukung sumber belajar tersebut, yaitu yang pertama ada pesan yang merupakan pelajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, data, dan lain-lain. Yang kedua, komponen orang manusia sebagai penyimpan, pengelola, dan penyaji pesan. Yang ketiga, komponen alat, sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan. Yang keempat, komponen teknik, prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian B, yaitu B, jenis-jenis media belajar. Media belajar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama media visual, yang kedua media audio, yang ketiga media audiovisual. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya hanya membahas yang pertama, yaitu tentang media visual. Media visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi, khususnya materi pelajaran yang disajikan secara kreatif, menarik, dan juga dengan menggunakan indera penglihatan. Karena media ini hanya dapat digunakan dengan indera penglihatan saja, berikut adalah macam-macam media visual. Yang pertama, media gambar atau foto. Yang kedua, peta konsep. Yang ketiga, diagram. Yang keempat, grafik. Yang kelima, poster. Yang keenam, peta atau globe.
Selain itu, media ini juga memiliki kelebihan ataupun kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama dapat dianalisis lebih mudah. Selain itu, media ini juga mempermudah peserta didik dalam memahami materi dan juga membuat peserta didik untuk berpikir lebih kritis, dan juga materi yang disajikan menggunakan media visual ini lebih mudah diingat oleh peserta didik. Yang kedua, dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, dapat membangkitkan keinginan dan minat baru untuk belajar. Yang keempat, meningkatkan daya tarik peserta didik terhadap materi yang disajikan dengan menggunakan media visual ini. Yang kelima, mudah diaplikasikan. Yang keenam, tahan lama sehingga peserta didik dapat membaca atau melihatnya berkali-kali. Kemudian kekurangannya yaitu kurang praktis dalam penggunaannya. Yang kedua, hanya berupa gambar dan tulisan saja sehingga media ini tidak dapat diterapkan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus ya. Salah satunya adalah tunanetra. Media ini tidak dilengkapi dengan suara, jadi kurang menarik. Yang ketiga, biaya produksi cukup mahal karena sebelum menggunakan media ini harus menyetak atau membuat dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat atau peserta didik nantinya. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan yang kedua, yaitu media audio. Media audio atau media dengar adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang diberikan pesan atau materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif, dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja. Karena media ini hanya berupa suara. Berikut macam-macam media audio. Yang pertama, laboratorium bahasa. Yang kedua, radio. Yang ketiga, alat perekam pita magnetik. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan media audio. Kelebihannya, yang pertama, biaya yang dikeluarkan hanya sedikit. Yang kedua, media mudah dibawa dan dipindahkan sehingga mudah dalam penggunaannya. Yang ketiga, materi dapat diputar kembali. Yang keempat, dapat merangsang keaktifan pendengaran peserta didik dan juga dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Adapun kekurangannya, yang pertama, media ini bersifat abstrak karena hanya berupa suara saja sehingga pada hal-hal tertentu juga memerlukan bantuan visual. Yang kedua, karena media audio ini bersifat abstrak, pemahaman pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui kata-kata atau bahasa. Yang ketiga, media ini akan berhasil jika diterapkan bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Yang keempat, media ini tidak dapat diterapkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus. Lebih tepatnya bagi mereka yang tidak bisa mendengar atau tunarunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai media audio visual. Media audio visual yaitu jenis media pembelajaran, sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Media ini berupa suara dan gambar. Adapun berikut macam-macam media audio visual menurut Jerama. Yang pertama yaitu audio visual murni, yaitu audio baik dari unsur suara maupun unsur gambar berasal dari suatu sumber seperti televisi, video, kaset, dan film bersuara. Yang kedua itu audio visual tidak murni, yaitu sumber suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda seperti film dan film bingkai suara. Adapun contoh media audio visual murni yaitu televisi dan sebagainya tadi.
Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Yang pertama yaitu kelebihan. Yang pertama, kelebihan media audiovisual itu pemakaiannya tidak terikat waktu. Yang kedua, sangat praktis dan menarik. Yang ketiga, harganya relatif terjangkau karena bisa digunakan berkali-kali. 4 yaitu menghemat waktu dan video atau film yang dapat diputar kembali. Adapun kekurangan media audiovisual yaitu yang pertama, jika memutarkan film terlalu cepat maka siswa tidak dapat mengikuti. Yang kedua, untuk media film bingkai suara harus memerlukan ruangan yang gelap. Yang ketiga yaitu untuk media televisi tidak bisa dibawa kemana-mana karena cenderung di tempat tertentu. Yang keempat, membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus untuk menyajikan atau membuat media audiovisual ini, karena media ini berupa suara dan gambar, baik gambar bergerak maupun diam. Oleh karena itu, pembuatan media ini cenderung lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan video visual dan audio lainnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik media belajar. Gerlach dan Ellie mengemukakan 3 karakteristik media berdasarkan petunjuk penggunaan media pembelajaran untuk mengantisipasi kondisi pembelajaran di mana guru tidak mampu atau kurang efektif dalam melakukannya. Ketiga karakteristik atau ciri media pembelajaran tersebut yaitu ada 3. Yang pertama itu ada ciri fiksatif, yang kedua ada ciri manipulatif, ada yang ketiga ciri distributif. Yang pertama itu ciri fiksatif, yaitu yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua itu ada ciri manipulatif, yaitu kemampuan media untuk mentransformasikan suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Sebagai contoh, misalnya proses larva menjadi kepompong dan kemampuan menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan waktu yang lebih singkat atau dipercepat dengan teknik time-lapse recording atau sebaliknya. Suatu kejadian atau peristiwa dapat diperlambat penayangannya agar diperoleh urutan yang jelas dari kejadian atau peristiwa tersebut. Yang ketiga itu ada ciri distributif, yaitu yang menggambarkan kemampuan media mentransformasikan objek atau kejadian melalui ruang dan secara bersamaan kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Secara garis besar, media pembelajaran dapat diklasifikasikan atas media grafis, media audio, media proyeksi diam, atau hanya menonjolkan visual saja disertai rekaman audio. Masing-masing kelompok media tersebut memiliki karakteristik yang khas dan berbeda suatu dengan yang lainnya. Karakteristik dari masing-masing kelompok media tersebut akan dibahas dalam uraian selanjutnya. Yang pertama itu ada media grafis. Pada prinsipnya, semua jenis media dalam kelompok ini merupakan penyampaian pesan lewat simbol-simbol visual dan melibatkan rangsangan indera penglihatan. Karakteristik yang dimiliki yaitu bersifat konkret, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang masalah apapun dan pada tingkat usia berapapun. Murah harganya, mudah mendapatkannya, dan menggunakan terkadang memiliki ciri abstrak atau pada jenis media diagram. Ringkasan visual suatu progres terkadang menggunakan simbol-simbol verbal atau pada jenis media grafik, menggunakan pesan yang bersifat interpretatif. Yang kedua ada media audio. Karakteristik atau ciri sebagai berikut: mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, atau mudah dipindahkan dan jangkauan luas. Pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya, dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya.
dapat mengatasi masalah kekurangan guru. Sifat komunikasinya hanya satu arah, sangat sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa. Pesan atau informasi terikat dengan jadwal siaran atau pada jenis media radio. Yang ketiga itu ada media proyeksi diam. Beberapa jenis media yang termasuk kelompok ini memerlukan alat bantu, misal proyektor, dalam penyajiannya. Ada kalanya media ini hanya disajikan dengan penampilan visual atau disertai rekaman audio. Karakteristik umum media ini adalah pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Penyajiannya berada dalam kontrol guru. Cara penyampaiannya mudah atau praktis. Menyajikan objek-objek diam pada media dengan penampilan visual saja. Terkadang dalam penyajiannya memerlukan ruangan gelap, lebih mahal dari kelompok media grafis, sesuai untuk mengajarkan keterampilan tertentu, sesuai untuk belajar secara berkelompok atau individual. Praktis dipergunakan untuk semua ukuran ruangan, kelas, mampu menyajikan teori dan praktek secara terpadu, menggunakan teknik-teknik warna, animasi, gerak lambat untuk menampilkan objek atau kejadian tertentu. Terutama pada jenis media film. Media film lebih realistik, dapat diulang-ulang, dihentikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari makalah kami, yang mana media pembelajaran adalah suatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Penggunaan dan pemilihan media belajar itu sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, karena media juga dapat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan belajar mengajar. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih media belajar, antara lain adalah tema dan media yang digunakan harus sinkron atau seimbang, disesuaikan dengan kemampuan pendidik dan peserta didik, dan lain-lainnya. Media belajar di sini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama tadi media visual, yang kedua media audio, yang ketiga media audio. Ketiga media tersebut sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeda. Tetapi fungsi ketiga media tersebut adalah tetap sama, untuk mempermudah dan memfasilitasi kegiatan belajar mengajar agar dapat tercapainya tujuan belajar dan juga dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar. Green dan Ellie mengemukakan 3 karakteristik media berdasarkan petunjuk penggunaan media pembelajaran untuk mengantisipasi kondisi pembelajaran di mana guru tidak mampu atau kurang efektif dalam melakukannya. Ketiga karakteristik atau ciri media pembelajaran tersebut, yang pertama yaitu ciri fixatif, yang kedua ciri manipulatif, yang ketiga ciri distributif. Sekian presentasi video pembelajaran dari kami. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.